Shalom, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah online Gereja Setri Pemulihan Kupang. Kita bersyukur Tuhan baik, sampai saat ini kasih penyertaan perlindungan Tuhan sempurna, sehingga kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga. Oleh karena itu, kita akan mulai ibadah. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan ayat penuntun kita pada pagi hari ini, pada saat ini, yang terambil dari Mazmur 13 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita baca. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat dan perkasa, kami menyapa Engkau dalam kekudusan-Mu. Kami ucap syukur untuk segala kasih setia, penjagaan, penyertaan, pertolongan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang bersyukur bersama seluruh keluarga. Kami mau menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami mau terus menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan menyertai ibadat kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga berakhir. Dan biarlah semua ibadat ini boleh terjadi dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Tuhan baik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama siapkan hati. Kita akan menyembah Tuhan. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
kasih setianya tak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Rancangan Tuhan ya dan amin. Tak ada satupun yang mampu menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa semua baik adanya. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat C3 yang terkasih. Selamat berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh pengurus gereja yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi firman pada hari ini. Saya berdoa dan berharap kiranya firman yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa memohon berkat khusus dari Tuhan melalui firman-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami diperkenankan sekali lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya ingin membuka khotbah saya dengan sebuah kalimat yang pernah dituliskan oleh seorang pengkhotbah besar Amerika yang bernama A.W. Tozer. A.W. Tozer pernah berkata seperti ini, God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Kalau saya terjemahkan, Tuhan tidak akan pernah memakai seseorang dengan luar biasa sebelum dia menguji mereka dengan luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebagai manusia kita tentu ingin agar kita boleh menjalani sebuah kehidupan yang bermakna. Sebuah kehidupan yang bukan saja diberkati oleh Tuhan, namun kita juga rindu kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang-orang yang lain.
syukur-syukur kalau kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati jauh lebih banyak orang. Seperti kehidupan, katakanlah penginjil besar yang bernama Billy Graham, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin kita tidak bisa sampai ke taraf Billy Graham, tapi saya yakin dan percaya kalau kita mengizinkan Tuhan memproses kita sedemikian rupa, maka paling tidak kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempengaruhi segmen-segmen tertentu dari masyarakat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan hari ini kita melihat keterkaitan di antara ujian dan dipakai oleh Tuhan itu. Dan saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini adalah bagaimana Tuhan menguji kita. Bagaimana Tuhan menguji kita. Kalau Anda membawa Alkitab, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Izinkan saya membacakannya dan Anda menyimaknya melalui Alkitab yang ada di tangan Anda, entah itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk Alkitab digital. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Beginilah punya firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Di dalam bagian yang kita baca ini, kita melihat sebuah ringkasan dari kehidupan Abraham yang disajikan oleh penulis surat Ibrani dengan ringkas tetapi berisi, padat berisi. Dan ada banyak kebenaran sebenarnya yang bisa diseberangkan dari bagian ini. Tapi saya hanya berfokus pada hal yang terkait dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana Tuhan menguji kita. Untuk mempermudah Anda mengikuti presentasi saya, ada akronim yang saya gunakan untuk meringkaskan poin-poin khotbah saya. Bagaimana Tuhan menguji kita? Jawabnya, Tuhan menguji kita melalui 3D. D yang pertama adalah discomfort. D yang kedua adalah delay atau penundaan. D yang ketiga adalah disparity atau ketidaksesuaian. Mari kita lihat D yang pertama. Bagaimana Tuhan menguji kita? Tuhan menguji kita melalui discomfort, ketidaknyamanan. Kita kembali kepada teks. Ibrani 11 ayat 8. Di sana dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya,
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Allah memanggil Abraham ketika Abraham telah tinggal di sebuah kota yang bernama Haran. Penggalian-penggalian arkeologi memberi penjelasan kepada kita bahwa pada zaman Abraham tinggal di sana, kota itu sudah cukup maju. Kota itu telah memiliki tembok-tembok yang cukup kuat, yang sanggup melindungi dari musuh-musuh dan serangan-serangan yang bisa mengacaukan keadaan yang ada di dalam kota itu. Kota itu juga diperlengkapi saluran-saluran air yang baik, sehingga selalu ada persediaan air di dalam kota itu. Abraham berada dalam suasana yang nyaman. Dan kalau kita membaca teks-teks yang terkait, dikatakan bahwa pada saat Allah memanggil Abraham, kondisi, keadaan ekonomi Abraham itu dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Abraham adalah seorang yang sangat kaya. Itu dibuktikan dengan banyaknya hamba yang dia miliki. Dan panggilan Tuhan datang kepadanya. Sebuah ujian diberikan untuk Abraham. Ujian untuk meninggalkan zona nyaman, menuju zona iman. Dan Abraham merelakan dirinya untuk menjalani ujian tersebut. Berjalan dalam zona iman yang diwarnai dengan discomfort, ketidaknyamanan. Begitu dia meninggalkan gerbang kota Haran, yang dihadapinya adalah ketidakpastian, ketidaknyamanan. Di dalam kota senantiasa ada persediaan air dan makanan yang cukup. Sementara begitu dia meninggalkan Haran, mengikuti panggilan Tuhan yang dikatakan di dalam kitab suci bahwa Tuhan tidak memberikan detail-detail dari rencana perjalanannya, tidak diberikan oleh Tuhan. Tuhan hanya menuntut Abraham untuk percaya kepadanya, mengikuti bimbingannya, pimpinannya day by day. Itu tentu suatu keadaan yang tidak nyaman, bukan? Namun Abraham bisa menjalani ujian ketidaknyamanan ini dengan baik. Dan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, suatu waktu kita pasti akan dihantar oleh Tuhan untuk masuk di dalam zona-zona yang tidak nyaman. Pandemi yang kita hadapi adalah salah satu contoh kasus di mana kita berhadapan dengan banyak ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di dalam beribadah. Kalau sebelum pandemi kita bisa bertemu secara fisik, kita bisa berseru, kita bisa berteriak, kita bisa mendengar firman Tuhan tanpa adanya gangguan-gangguan signal, tanpa adanya keletihan mata yang terus memandang layar yang mengandung radiasi blurry. Ketidaknyamanan yang kadang-kadang menguji kesungguhan kita untuk mengikut Tuhan, yang menguji kesungguhan kita untuk serius di dalam ibadah. Bisa nggak kita melewati saat-saat yang tidak nyaman ini sebagai orang-orang yang dengan konsisten mengikuti jalan Tuhan? Mencari uang
juga tidak semudah pada masa sebelum pandemi. Ada banyak pembatasan, ada banyak gangguan-gangguan di dalam sistem ekonomi oleh karena pandemi ini. Dan ketika kita dihadapkan pada ketidaknyamanan semacam itu, apakah kita masih bisa berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Discomfort. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain terkait dengan discomfort ini, ketidaknyamanan ini. Dan ketika kita menjalaninya, di dalam bentuk apapun, mungkin rumah tangga yang terganggu, hubungan satu sama lain, hubungan di antara suami dan istri yang terganggu, hubungan di antara orang tua dan anak yang terganggu, dan itu menciptakan discomfort. Apakah kita tetap bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan? Atau pada waktu kesehatan kita terganggu, sehingga kita tidak menikmati kenyamanan seperti saat-saat sebelumnya? Apakah kita masih bisa untuk mengikuti Tuhan seperti Abraham mengikuti Tuhan? Ketika kita diuji dengan ketidaknyamanan, marilah kita ikuti teladan, kita ikuti langkah-langkah yang pernah diambil oleh bapak orang beriman, Abraham. Mari kita lihat ujian yang kedua. Ujian yang pertama adalah discomfort atau ketidaknyamanan. Ujian yang kedua adalah delay. Tuhan menguji kita melalui delay atau penundaan. Siapa sih yang suka delay? Sebagian orang tidak suka dengan yang namanya delay atau penundaan. Itulah sebabnya kerap kali kita mendengar orang begitu marah di bandara ketika mereka mendengar bahwa pesawat yang akan mereka tumpangi harus mengalami penundaan. Penundaan adalah suatu pengalaman yang secara umum tidak menyenangkan. Dan Abraham, bapak orang beriman itu pun pernah mengalami penundaan. Dalam hal apa? Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa salah satu janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak orang, bapa bagi banyak bangsa, keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, akan menjadi seperti pasir di tepi laut. Namun kalau kita melihat story, narasi, kisah Abraham, sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab Kejadian, penggenapan dari janji itu perlu waktu yang cukup lama, ada delay yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya janji itu terrealisasi. Bahkan Abraham dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana praktis kebanyakan orang sudah tidak bisa lagi mempercayai bahwa janji itu akan terwujud. Kita akan membaca sebuah bagian yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Yang dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam teks ini dikatakan Abraham, bukan Sarah loh.
Dalam teks ini dikatakan Abraham sudah mati pucuk. Sampai Abraham mati pucuk. Tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk berharap bahwa janji itu tergenapi, tapi toh Abraham masih tetap memegang janji itu. Penulis Ibrani mengatakan sampai Abraham mati pucuk. Dari mana kita tahu bahwa yang mati pucuk ini bukan Sarah, tapi Abraham? Dari pembacaan teks di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani jelas sekali. Gender. Jadi saudara-saudara sekalian, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu kata itu punya jenis kelamin. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya enggak ya. Kalau kita mengatakan dia itu bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau bahasa Inggris jelas, dia. Kalau laki-laki he, kalau perempuan si. Di dalam bahasa Yunani juga ada jenis kelamin. Dan di sini dikatakan yang mati pucuk ini bukanlah Sarah, tetapi Abraham. Jadi di sini kita melihat Abraham telah mati pucuk. Abraham telah mengalami apa yang di dalam dunia medis disebut dengan nama andropause, male menopause. Kalau wanita itu disebut dengan menopause. Biasanya kalau wanita sudah mencapai usia sekitar 50 atau lebih, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan menopause, saat di mana mereka kehilangan potensi untuk menghasilkan keturunan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan seorang laki-laki, istilahnya adalah andropause. Abraham mengalami andropause dalam usia yang sudah cukup tua. Tapi sampai usia seperti itu, sepertinya janji itu hanya sekedar tinggal janji. Sampai pada akhirnya janji itu tergenapi dengan lahirnya Ishak. Dan ternyata Ishak bukan anak terakhir loh yang dilahirkan oleh Abraham. Kalau Anda membaca di dalam kitab Kejadian pasal 25, di sana dikatakan sesudah Sarah mati, Abraham menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ketura, dan dari situ dia mendapatkan 6 orang putra yang menjadi cikal bakal dari bangsa-bangsa yang ada di timur dekat kuno, menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, akan menjadi seperti pasir di tepi laut. Janji Tuhan dikenapi. Tetapi ada delay, penantian yang cukup lama. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita pun dihadapkan pada delay, waiting time, waktu penantian, yang kadang-kadang juga seperti Abraham, cukup lama. Dan kadang-kadang kita harus merelakan diri kita untuk tetap setia, untuk tetap bersabar dalam penantian tersebut, sampai pada akhirnya janji itu terrealisasikan. Hari ini jikalau ada di antara Anda yang sedang bergumul untuk menantikan realisasi dari janji Tuhan itu, saya berdoa Anda diberi kemampuan dan kesanggupan untuk bertahan, kesanggupan untuk sabar seperti yang pernah dimiliki oleh Bapa orang beriman Abraham. Mari kita lihat di yang ketiga, bagaimana Tuhan menguji kita. Tuhan menguji kita melalui disparity. Apa itu disparity? Disparity artinya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian di antara apa yang dijanjikan, paling tidak di dalam persepsi seseorang, dan apa yang terwujud. Saya beri contoh. Saya berjanji saya akan memberikan Anda sesuatu. Sesuatu itu katakanlah A.
Tapi yang terjadi adalah saya tidak memberikan Anda A, tapi saya akan memberikan Anda B. Itu yang disebut dengan disparity, ketidaksesuaian. Di dalam kehidupan Abraham mengikut Tuhan, Abraham pun pernah mengalami disparity ini. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu janji yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Abraham ketika dia menantang Abraham untuk mengikut dia, Tuhan akan memberikan sebuah negeri kepada Abraham. I will give you land. Aku akan memberimu sebuah negeri. Namun, kalau kita membaca di dalam narasi yang tersedia di dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa sepertinya janji itu tidak tergenapi di dalam masa hidup Abraham. Dan inilah yang digarisbawahi oleh penulis surat Ibrani di dalam Ibrani 11 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Abraham dan keluarganya tidak menerima negeri loh yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangankan negeri, kota aja tidak. Jangankan kota, kampung, desa aja tidak, saudara-saudara sekali. Bahkan ketika istrinya wafat, Sarah, Abraham tidak punya tanah untuk menguburkan Sarah. Dia terpaksa untuk membeli tanah milik orang Het. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita bisa bertanya, di mana janjimu Tuhan? Di mana janji mengenai negeri yang akan kau berikan kepada Abraham? Kok tidak tergenapi di dalam kehidupan Abraham? Dan Abraham sebenarnya punya 1001 macam alasan untuk berkata, Tuhan, Engkau tidak setia. Abraham punya 1001 macam alasan, lebih baik aku berhenti mengikuti Engkau dan balik ke tempat asalku. Namun sebagaimana dicatat oleh penulis surat Ibrani, Abraham tidak mundur selangkah pun untuk ikut Tuhan. Ia terus maju mengikuti Tuhan. Penulis surat Ibrani memberi catatan yang luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 15 dan 16 dikatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Walaupun punya alasan untuk mundur dari proyeknya Tuhan, namun Abraham memutuskan untuk terus melangkah maju, walaupun dia berhadapan dengan disparity, ketidaksesuaian di antara apa yang Tuhan janjikan dan apa yang terrealisasi di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun akan berhadapan dengan disparity, ketidaksesuaian seperti ini. Apakah kita bisa mengikuti jejak Abraham? Seseorang pernah menulis kata-kata indah semacam ini, the greatest test of faith is when you do not get what you want, but still you are able to say thank you Lord. Tes yang terbesar dari iman adalah ketika Anda tidak mendapatkan
apa yang Anda inginkan. Namun toh Anda masih sanggup berkata, terima kasih Tuhan. Apakah kita bisa berkata hal seperti itu ketika kita berhadapan dengan kenyataan kita dijanjikan kepala dalam tanda kutip, namun yang terjadi dalam hidup kita jadi ekor. Ketika kita dijanjikan kelimpahan, yang terjadi di dalam hidup kita kekurangan. Ketika kita dijanjikan keharmonisan, yang terjadi dalam hidup kita keretakan. Ketika kita dijanjikan kesehatan, yang terjadi di dalam kehidupan kita terkapar, tidak berdaya. Apakah kita masih bisa berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan? Apakah kita bisa bertekad seperti Abraham, aku akan mengikut Engkau apapun yang terjadi, karena aku tahu apa yang ada di depanku yang hari ini tidak kulihat adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah misi ada seorang yang bernama William Whiting Borden. Dia adalah putra dari keluarga kaya yang memiliki pertambangan perak di Amerika. Ketika dia lulus dari sekolah menengah, keluarganya memberikan hadiah istimewa. Dia dikasih liburan keliling dunia. Dan ketika dia mengunjungi kota-kota di Asia, Afrika, hatinya tergerak. Hatinya terenyuh melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan dia bertekad untuk menjadi seorang utusan Injil ketika waktunya tiba. Setiba di Amerika, dia mendaftarkan diri di sebuah universitas yang terkemuka di Amerika, Yale University. Dan setelah lulus dari Yale, dia melanjutkan kuliah di Princeton Theological Seminary. Dia ingin menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang misionaris yang diperlengkapi. Dia menyediakan dirinya, dibentuk sekian tahun di Princeton. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat dia di Amerika, dia mendengar seorang utusan Injil yang bernama Samuel Zwemer melukiskan kondisi dari Asia dan Afrika, di mana beberapa daerah banyak orang tidak mengenal Tuhan, dan hati dari Borden terpaut pada satu suku yang ada di Cina, suku Uighur. Dan dia bertekad untuk berangkat ke tempat di mana suku itu tinggal di Cina. Pada bulan Desember 1912, dia meninggalkan Amerika Serikat menuju Cina. Sebelum tiba di Cina, dia bermaksud singgah di Mesir. Dia mau belajar bahasa Arab supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Namun sayang, ketika dia ada di Mesir, dia tertular dengan penyakit yang disebut dengan nama spinal meningitis. 19 hari setelah tertular, pada tanggal 9 April 1913, Borden wafat dan dikebumikan di Kairo. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengar kisah ini, mungkin kita terkejut ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang memanggil Borden, Tuhan yang menaruh kerinduan untuk menjangkau, ternyata menghentikan langkah Borden di Mesir. Apa Tuhan gak keliru? Ini pikiran kita sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya di nisan dari Borden tertulis kata-kata seperti ini.
terlepas dari iman kepada Yesus Kristus, sulit untuk mendapatkan penjelasan dari kehidupan semacam ini. Nah, saudara-saudara sekalian, memang sulit. Seperti ada disparity, ketidaksesuaian. Tuhan yang memanggil dia. Kok Tuhan menghentikannya di Mesir? Gimana sih Tuhan ini? Namun, Tuhan tidak pernah salah. Borden boleh wafat. Borden boleh tidak mencapai China. Namun kisah dari Borden yang terdengar di Amerika telah menginspirasi ribuan orang-orang muda untuk melanjutkan misi dan impian daripada Borden. Satu Borden boleh tumbang, tapi Borden yang lain yang jauh lebih banyak melanjutkan misi dan mimpi dari Borden yang terhenti karena spinal meningitis. Disparity yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan anak-anaknya tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Menarik sekali kalau kita melihat di dalam Alkitab yang dimiliki oleh Borden. Di sana ada 3 kalimat yang menurut saya sangat powerful. 3 kalimat itu berbunyi, no reserve. Tidak ada yang dapat menghalangi. Kalimat ini ditulis saat dia memutuskan untuk menjadi misionaris. Kalimat yang kedua, no retreat. Tidak ada kata mundur. Beberapa orang berkata bahwa kalimat itu ditulisnya ketika ayahnya mengancam untuk tidak melibatkan Borden dalam bisnis keluarga bila dia ngotot jadi misionaris. Borden mengatakan, no retreat. Tidak ada kata mundur. Walaupun aku tidak kecipratan harta keluarga. Dan yang terakhir, no regrets. Tidak ada kata menyesal. Ditulis beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. Borden mengikuti jejak Abraham. Tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Tidak pernah menyesal mengikut Yesus. Walaupun harus berhadapan dengan disparity. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang semacam ini dalam kehidupan kita. Ketika kita harus berhadapan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, apakah kita masih bisa berkata, I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Aku tidak akan mundur sedetik pun daripada langkah yang telah kau tetapkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita ketika kita harus menjalani ujian-ujian di dalam hidup ini. Ujian discomfort, ujian ketidaknyamanan, ujian delay, ujian penundaan, ujian disparity, ujian ketidaksesuaian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan langkah kami untuk berjalan di dalam jalan pemuridan. Dan kami yakin ketika kami setia menjalani jalan pemuridan itu, betapapun beratnya jalan yang harus kami lalui, kami yakin bahwa kehidupan kami bukan saja diberkati, tapi kehidupan kami akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami akan Kau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saya mempersilakan Ibu Susi akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Bapa, karena
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau setia, Engkau memelihara setiap hidup kami Bapa. Membawa kami hari ini untuk boleh ada dalam ibadah, bersekutu, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami perbuat hari ini Bapa mempermuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, saatnya kami akan membawa persembahan syukur kami kepadamu. Memberkati setiap umat Tuhan yang membawa dengan sukacita persembahan syukur, baik itu persembahan perpuluhan, misi maupun pembangunan. Bapa, Engkau memberkati sekali lagi akan setiap umat-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang memenuhi setiap keperluan umat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu Tuhan, menolong setiap kami mampu mengelola. Biarlah persembahan ini Tuhan kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan korban syukur berupa perpuluhan, misi, dan pembangunan, bisa diantarkan langsung ke Gereja Setri Pemulihan Kupang, maupun bisa transfer ke rekening gereja dan bisa melalui aplikasi Kris. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, pada hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari angkat tangan saudara. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku
sekali lagi dengan iman percaya Kau satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya harapan kami. Tidak ada yang lain tempat bersandar selain Engkau. Tidak ada yang lebih kuat, lebih mampu menopang kami. Di musim kehidupan ini Tuhan, Engkau satu-satunya jawaban, satu-satunya penolong, satu-satunya tempat sandaran, satu-satunya Allah yang terbukti setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Allah yang perkasa, yang masih memegang tangan kami sampai di titik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan semua jemaat online yang mengikuti dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat pertolongan penyertaan Allah menyertai semua kami. Perlindungan dari tempat yang maha tinggi ada bersama kami, memberkati hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali beribadah secara online dengan kami. Di dalam nama Yesus Allah menjamah, Allah memberkati, Allah memulihkan. Kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mendengar tentang nama Yesus, di dalam nama Yesus Engkau jamah masuk dalam hatinya, jadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupnya. Segala pergumulan umat-Mu Tuhan, apapun yang dihadapi, sakit, penyakit, pergumulan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, bisnis, apapun yang sedang umat-Mu hadapi, di dalam nama Yesus, Allah adalah jawaban. Allah sanggup menolong, Allah sanggup memulihkan dengan segala kekuatan dan segala yang Tuhan mampu lakukan bagi umat-Mu. Kami memberkati hamba-Mu yang baru saja menjadi saluran berkat bagi kami. Berkat Allah ada atas hamba-Mu, memberkati hamba-Mu sekeluarga, dimanapun hamba-Mu melayani, berkat dan pengurapan Allah menyertai hamba-Mu. Kami terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami, selamatkan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota Wakil dan seluruh jajarannya. Diberkati Tuhan dengan hikmat, pengurapan dan kekuatan menolong bangsa kami di musim yang berat ini Tuhan. Kami berdoa khusus buat kota kami, Kota Kupang. Kami berdoa pemulihan atas kota kami. Di dalam nama Yesus Tuhan menolong dengan banyaknya kasus COVID-19 di kota ini Tuhan. Yesus kami berharap, kami memandang kepada Engkau yang sanggup memulihkan dan menjaga kota kami. Kami berdoa buat gereja kami tercinta, Gereja Sitri Pemulihan. Kami berdoa segala kebutuhan, segala pergumulan, segala rencana, segala program pelayanan dan pembangunan gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kebutuhan pembayaran tanah gereja, kebutuhan pembangunan gereja, kebutuhan pembayaran sewa gedung gereja, dan segala pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada, Allah pasti mencukupi, menolong, membela dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, berkati umat-Mu yang setia, terlibat dalam janji-janji iman, korban-korban syukur. Allah memberkati berlimpah-limpah. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu dimanapun Engkau berada.
pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita, dan memberi kita damai sejahteranya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga pernikahanmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah buah kandunganmu, engkau diberkati. Diberkatilah bisnis, profesi, karir, diberkatilah sawah ladang, ternak, diberkatilah kios, toko, dagangan, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dilalukannya daripadamu segala celaka, segala bencana, engkau dijagai keluar masukmu, diberkati Tuhan. Diberkati pendidikan, cita-cita dan masa depanmu, diberkatilah hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama engkau di dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3 Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat dimanapun Bapak Ibu berada dan mengikuti ibadah ini secara online di dalam kota Kupang, di luar kota, di luar pulau, di bangsa dan negara ini Indonesia atau di luar negeri. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk terus mendukung dan mendoakan gereja kita di musim yang sulit ini. Pelayanan terus berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih kepada tim multimedia dan pelayanan yang terus setia melayani Tuhan di musim yang sukar dan sulit ini. Nama Yesus tetap diberitakan, Injil tetap diberitakan, dan banyak jiwa dilayani dan dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Berkat kasih setia dan pertolongan Tuhan terus menyertai hamba Tuhan yang sudah melayani kita semua. Ibadah masih akan dilakukan secara online sampai kita melihat perkembangan yang ada untuk supaya kita bisa beribadah kembali secara onsite di gedung gereja. Mari semua mendoakan dalam waktu Tuhan yang indah, manis dan tepat. Semua kita bisa berkumpul kembali melayani, beribadah, memuji Tuhan di gedung gereja yang Tuhan sudah rencanakan dan siapkan bagi kita semua. Di akhir ibadah ini Bapak Ibu akan melihat alamat daripada website gereja, nomor telepon, email dan inbox gereja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan doa, beban-beban doa. Silakan mengirimkannya kepada kami. Ada tim doa yang mendoakan setiap hari beban-beban doa Bapak Ibu Saudara. Kita butuh dukungan doa dari sesama keluarga Allah dan tubuh Kristus. Saudara bisa memasukkannya ke gereja dan akan dilayani dan didoakan. Kalau doa saudara sudah dijawab, mohon dengan hormat memberitahukan kepada kami supaya itu menjadi kesaksian, menjadi kekuatan bahwa Tuhan mendengar doa dan menjawab doa-doa kita semua. Tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dimanapun Bapak Ibu berada, supaya bersama-sama pemerintah kita membatasi, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada hal-hal yang perlu, maka akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetap berjalan dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus. 1, 2, 3, Salam. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Ibu